Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMA Negeri 1 Oku yang luar biasa, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mari kita tetap bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita dapat kembali berjumpa walaupun di dunia maya, yaitu pembimbingan dan pelatihan penyusunan karya ilmiah PTK. Perkenalkan, nama saya Dr. Haji Ibnu Sodik SHG MPDI sebagai pengawas pembina di SMA Negeri 1. Jadi kami sudah melakukan proses kepengawasan, yaitu pemantauan standar proses, itu ditemukan bahwa sebagian kecil ya sebenarnya 80% itu yang sudah memanfaatkan melakukan PKB, 20% itu belum. Jadi kita hari ini yang menjadi peserta Binlat penyusunan karya ilmiah ini termasuk golongan yang harus ditindaklanjuti melalui bimbingan dan pelatihan, dan itu sudah disepakati oleh saya sebagai pengawas dan kepala sekolah, sehingga hari ini kita akan laksanakan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas guru itu ada 3: learning, teaching, researching. Belajar, mengajar, kemudian meneliti. Apa yang diteliti itu? Proses belajar kita itu. Kalau kita sudah belajar, ilmunya diterapkan, diteliti, nanti akan ada perbaikan-perbaikan terus. Nah, ini semakin mendorong guru menjadi profesional. Kalau penelitian itu dilaporkan, ditulis, itu bisa banyak manfaatnya untuk naik pangkat. Kalau ada lomba bisa dikirim lomba. Dan itu mengasah kemampuan kita dalam melakukan proses analisis. Nah, dalam kehidupan ini banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang perlu kita pecahkan. Itu tugas guru ya. Nah, tema kita tadi adalah tentang PTK. Ini kita sekedar konsepnya supaya kita tahu. Ebut dalam Hopkins 1993 halaman 45 menyatakan bahwa penelitian tindakan adalah satu studi sistemik dari upaya perbaikan praktek pelaksanaan pendidikan oleh sekelompok partisipan dengan memakai cara tindakan-tindakan mereka yang praktis, yang disertai dengan refleksi tentang dampak tindakan praktis mereka. Dan pakar lain seperti Elliot 1991 berpendapat bahwa penelitian tindakan adalah studi dari sebuah situasi sosial dengan sasaran memperbaiki kualitas tindakan di dalam situasi sosial tersebut. Situasi sosial itu ya proses belajar mengajar itu. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam situasi sosial itu sudah benar atau belum, nah itu kita teliti. Masih pendapat orang juga bahwa yang ketiga ini penelitian tindakan bertujuan untuk memberikan kontribusi praktis kepada mereka yang menghadapi persoalan yang membutuhkan penyelesaian segera dan untuk mencapai sasaran-sasaran pendidikan dengan kolaborasi kerjasama di dalam kerangka etis yang dapat diterima. Penelitian tindakan. Sebenarnya kalau kita laksanakan penelitian tindakan itu hasilnya memiliki kontribusi.
Mengapa PTK penting? Bagi guru, kondusif untuk membuat guru peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran. Itu apa namanya pentingnya PTK. Meningkatkan kinerja guru profesional, perbaikan proses dan hasil pembelajaran. Pelaksanaan PTK tidak mengganggu PBM. Guru menjadi kreatif dan inovatif dalam mengadopsi teori dan teknik tertentu. Jadi PTK itu minimal 1 semester 1. Jadi pas kita membuat RPP itu kan kita pilih salah satu dari metode yang kita gunakan itu kita teliti. Nah, sehingga menarik itu nanti. Selama kita yang ngajar, kita teliti, manfaatnya naik pangkat. Nah ini yang kita sekali mendayung, itu kata pepatah, 2-3 pulau terlampaui. Hakikat PTK, penelitian yang dilakukan secara sistematis, reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan guru, yang sekaligus sebagai peneliti, sejak perencanaan sampai penilaian, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi pembelajaran. Jadi guru itu sendiri sebagai peneliti. Dia yang melakukan tindakan, dia yang meneliti. Karakteristik PTK didasarkan pada masalah. Ada kolaborasi dalam pelaksanaan, peneliti sekaligus praktisi yang melakukan refleksi, bertujuan memperbaiki mutu praktek pembelajaran, dan dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Jadi pertama diterapkan, oh ini hasilnya. Kemudian ada kelemahan-kelemahan. Nah, yang kelemahan itu diperbaiki, hasilnya meningkat. Nah, jadi kalau sudah 3 kali melakukan siklus itu, mudah-mudahan nanti hasilnya akan menjadi lebih baik. Karakteristik PTK, permasalahan sehari-hari di kelas, kontekstual, kolaboratif, luas, situasional, dan spesifik. Di kelas itu kan banyak masalah yang dihadapi ketika kita mengajar. Tidak semuanya baik-baik. Nah, itu yang perlu kita gali. Prinsip-prinsip PTK tidak mengganggu komitmen mengajar. Jangan karena PTK lah tidak ngajar. Tidak menuntut waktu yang lama. Metode yang reliable. Masalah guru. Prosedur kerja, etika, perspektif, misi sekolah atau madrasah. Itu prinsip-prinsip PTK. Faktor yang diliti, input, proses penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, sama output. Jadi inputnya seperti ini, proses seperti ini, outputnya seperti apa. Faktor input itu siswa, guru, sumber belajar, bahan pelajaran, prosedur evaluasi, lingkungan belajar. Ini bisa dijadikan tema. Fokus pada siswanya, gurunya. Kalau siswanya ya minat, motivasi. Kalau guru, metode apa yang digunakan, sumber belajarnya apa, bahan pelajarannya tadi seperti apa, prosedur evaluasi sama lingkungan belajar. Proses penyelenggaraan KBM, faktor proses interaksi, belajar mengajar, keterampilan dasar mengajar, gaya mengajar, cara belajar siswa, implementasi metode atau implementasi media. Ini apa namanya yang menjadi tema-tema dalam penelitian itu. Faktor output, jadi keluaran dari hasil itu. Hasil belajar siswanya gimana? Daya serap siswanya, sikap siswanya, motivasi siswanya, tambah lagi minat siswanya. Kalau hasil belajar umpamanya menerapkan metode melalui metode penerapan metode ini dapat meningkatkan hasil belajar, sikap siswa, motivasi siswa. Ya, hal-hal yang perlu dilakukan waktu refleksi. Menjawab tentang penyebab kondisi yang terjadi. Ya. Jadi apa namanya ketika kita melakukan refleksi, merenungkan kembali mengenai kekuatan dan kelemahan dari tindakan yang telah dilakukan, menerapkan metode atau model tertentu, ternyata kelemahannya ada. Memperkirakan mengenai keluhan yang dapat diperoleh, mengidentifikasi kendala ancaman yang mungkin dihadapi, memperkirakan akibat dan implikasi dari tindakan yang direncanakan.
Berikutnya, judul PTK itu harus tepat, harus jelas, harus spesifik. Jadi jangan multitafsir. Kemudian tujuannya juga jelas, tindakan pemecahan masalah jelas, settingannya juga jelas. Nah, itu mengenai judul. Siklus spiral PTK, plan perencanaan aksi, kemudian revisi plan, kemudian aksi, diobservasi, kemudian direvisi lagi, kemudian direfleksikan, aksi lagi. Itulah siklus. Itu namanya siklus. Pertama, plan pertama dilaksanakan, hasilnya A. Dan setelah dievaluasi kekurangannya, kelebihannya, kemudian diperbaiki pada plan kedua, plan ketiga. Paling tidak 3 siklus itu sudah bisa menghasilkan. Kemudian kerangka teoretik, harus ada masalahnya, itu harus masalah yang layak diteliti. Jangan anak ngantuk misalkan berangkat cuma sarapan nasi goreng, ini sudah jelas masalah-masalah dalam pembelajaran yang layak diteliti dan dipecahkan melalui langkah-langkah teori. Jadi untuk memecahkan itu pakai ilmu. Kalau masalah sudah tahu ya tidak usah. Prosedur PTK mengembangkan fokus masalah. Merasakan adanya masalah, identifikasi masalah, analisis masalah, merumuskan masalah. Perencanaan tindakan, formulasi dalam bentuk hipotesis, analisis kelayakan solusi, tindakan persiapan. Pelaksanakan tindakan operasi, pelaksanaan observasi. Analisis, yaitu analisa data dan refleksi. Peta permasalahan dan tema penelitian tindakan kelas, jenis permasalahan, manajemen, dan iklim kelas. Tema penelitiannya perbaikan iklim kelas untuk kepentingan pendidikan, peran peserta siswa dalam pengembangan dan pemanfaatan. Kemudian proses belajar mengajar, peningkatan penguasaan bahan pelajaran, peningkatan daya serap siswa, perbaikan urutan dan tata belajar, peningkatan kualitas sumber belajar, pengadaan dan penelitian media belajar, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, penciptaan belajar yang kreatif dan fungsional. Sosiopsikologi pembelajaran, peningkatan kemampuan dan kematangan belajar siswa. Kemudian kita lanjutkan pada berikutnya sumber masalah atau contoh masalah siswa, guru, kurikulum, hasil belajar, interaksi belajar. Kalau siswa itu minatnya, motivasinya, banyak persoalan ya, itu untuk anak-anak. Kalau guru, cara mengajar guru, suara guru, kebiasaan guru, persiapan guru, kurikulum, perubahan kurikulum ini, hasil belajar, daya serap siswa rendah, interaksi belajar, suasana belajar kurang kondusif dan efektif. Banyak ya, bisa dijadikan sebenarnya. Proposalnya, judul, isi proposal, pendahuluan, perumusan masalah, kajian pustaka, dan penelitian relevan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian, personalia penelitian, rencana pembiayaan, jadwal kerja, dan lampiran. Itu proposal ya. Nah, nanti target kita di awal pelajaran ini harus membuat proposal. Latar belakang itu menguraikan secara singkat mengapa atau latar belakang apa yang menjadi masalah tertentu diteliti. Nah ini apa yang harus kita pahami juga. Kemudian masalah tidak pernah berdiri sendiri, masalah selalu berkonstelasi lainnya. Sering pemecahan masalah dapat menimbulkan masalah baru. Diperlukan adanya identifikasi objek yang menjadi masalah. Uraian ini bisa meliputi identifikasi dan pembatasan masalah. Jadi temanya apa? Apa yang latar belakangnya? Ada yang mengatakan bahwa latar belakang itu harus mengandung bukti, informasi, sama contoh. Nah, tema tadi, jadi rujukannya ada, contohnya ada.
Perumusan masalah, menguraikan masalah-masalah pokok yang menjadi pusat perhatian penelitian dalam bentuk rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan diuji melalui penelitian yang dilakukan. Upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya. Dijabarkan dari identifikasi dan pembatasan masalah. Merupakan pertanyaan yang lengkap terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Mengarahkan cara berpikir peneliti, memberi arah pada kajian teoritis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang relevan. Memberi arah dalam melakukan pengujian secara empiris. Itu perumusan masalah. Nah, contoh perumusan masalah. X pendekatan pembelajaran, Y hasil belajar. Pilih salah satu dari berikut, apakah terdapat hubungan antara X dan Y? Nah, itu penelitian kuantitatif itu, korelasi. Apakah terdapat pengaruh X terhadap Y? Ini penelitian kuantitatif, eksperimen. Nah, yang penelitian tindakan, apakah melalui X dapat meningkatkan Y? Nah, ini baru penelitian pendidikan. Misalkan upaya meningkatkan hasil belajar PAI melalui penerapan metode problem posing misalnya di kelas ini SMA ini. Nah, itu contoh perumusan masalah. Kemudian judul penelitian dapat diambil dengan mempertimbangkan perumusan masalah yang diajukan. Misalkan, apakah terdapat hubungan antara X dan Y? Jadi judulnya hubungan antara X dan Y atau korelasi. Apakah terdapat pengaruh? Judulnya pengaruh X terhadap Y. Nah, kalau untuk permasalahan apakah melalui X dapat meningkatkan Y, upaya meningkatkan Y melalui X. Ya, seperti tadi yang saya contohkan tadi. Jadi mudah nyari judul PTK itu. Pengajuan hipotesis hubungan antara X dan Y. Kalau dia kuantitatif menguji terdapat hubungan antara X dan Y, terdapat pengaruh. Tapi kalau apa namanya seperti yang kita lakukan tadi, Y dengan X misalkan, yaitu tadi PTK tadi. Tapi biasanya kalau hipotesis itu adalah untuk dua variabel yang hubungannya itu melalui korelasi, pengaruh, atau komparasi. Kalau penelitian tingkat kelas itu biasanya deskriptif, ya, kualitatif. Upaya meningkatkan Y melalui X. Apakah melalui X dapat meningkatkan? Itu hipotesisnya. Melalui X dapat meningkatkan Y. Hipotesisnya berupa hipotesis tindakan. Kemudian untuk latihan, ya, buat judul, latar belakang, rumusan masalah, judul penelitian, hipotesis. Nah, itu langkah awal kita untuk memahami, ya. Silakan nanti Bapak Ibu LK-nya itu. Kemudian baru dibuat laporan PTK. Kepada siapa hasil PTK dilaporkan? Sistematikanya halaman sampul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, datasi, bab 1 pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, simpulan saran, daftar stakan, lampiran. Nah, ini saya kira karena kita ini mantan mahasiswa kalau selalu melakukan penelitian, saya nggak asing lagi ini. Tapi persoalannya mau atau tidak. Jadi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, intinya sebenarnya ketika kita mau jadi guru profesional, tiga tadi. Learning, teaching, researching. Nah, yang researching mungkin learning, ya. Kalau anak-anak ngajar SMA itu cenderung diremehkan deh. Tidak lagi belajar, itulah ilmu. Padahal dinamika ilmu berkembang terus. Kita harus belajar terus, menemukan teori-teori baru yang bisa kita untuk mencerdaskan anak, supaya anak kita tidak ketinggalan. Jadi mengajari kita nanti update. Kemudian yang kita lakukan proses pembelajaran itu, kita teliti.
Nah, penelitian yang pendekatan yang paling tepat ya pendidikan tindakan kelas atau tindakan kelas ya untuk guru tindakan kelas. Jadi minimal 1 tahun itu satu semester 1 atau semester 2. Yang paling bagus per semester 1 PTK. Jadi kita mengajar sambil meneliti. Saya kira itu saja Bapak Ibu materi kita. Jadi tugas tadi tolong di apa namanya kita bisa membuat proposal. Setiap itu nanti saya akan lihat ya Bapak Ibu. Kita akan diskusikan ketika saya kunjungan ke sekolah Bapak Ibu. Kita sepakati mungkin di awal semester 2 tahun pelajaran ini kita akan membuat proposal PTK. Kita akan menentukan judul. Ya. Nanti seiring itu di akhir selama proses pembelajaran itu adalah penelitian kita, di akhir nanti kita menyusun laporan. Insya Allah nanti akan saya bimbing terus. Jadi ini sebagai pedoman awal ya untuk mengingatkan kembali karena Bapak Ibu ini mantan peneliti. Buktinya skripsi selesai. Nah, sekarang kita ingatkan kembali itu bahwa itu angka kreditnya besar. Kalau bagus hasilnya itu dipublikasikan kemudian dilombakan menang. Alhamdulillah saya S2, S3 dulu dapat hadiah-hadiah itu. Saya ingat betul sekolah itu lewat beasiswa. Kemudian ya begitulah berlomba-lomba dapat hadiah untuk sekolah. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.